Bab 2508. Seekor naga. Setelah utusan Nan terlempar keluar, dia tertegun. Mengapa Mileye langsung bermain tangan? Yang terpenting, mengapa dia begitu kuat? Utusan Nan memandang Mileye di kejauhan, dia ragu-ragu, lalu berkata, "Tuan Muda Ye, aku tahu kamu masih marah denganku mengenai kejadian saat itu, Mileye tiba-tiba menggelengkan kepalanya. "Utusan Nan, kamu salah." Utusan Nan memandang Mileye. Mileye tersenyum kecil. "Awalnya aku benar-benar marah karena aku menganggapmu sebagai teman saat itu. Tapi sekarang, aku tidak marah lagi karena aku telah membalas budi kamu. Seperti yang aku katakan di awal, utang di antara kita sudah bersih. Untuk saat ini, aku memang ketua Sekte Dewa Pedang dan dunia yang kacau ini adalah milik Sekte Dewa Pedang." Saat dia berbicara, dia berhenti sebentar, lalu berkata, "Mengapa aku harus berbagi kekuatan kekacauan di dunia yang kacau ini denganmu? Menurut kamu siapa dirimu itu? Kamu bukan wanita aku." Utusan Nan. Mileye tiba-tiba berkata, "Tetua Edwin, antar tamu." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Utusan Nan tiba-tiba berkata, "Apakah kamu tidak takut semua orang akan bersatu melawanmu?" Mileye tidak menoleh ke belakang. "Jika kamu berani melakukan sesuatu hari ini, maka besok sudah tidak akan ada paviliun Xianbao di dunia." Wajah utusan Nan pucat. Tetua Edwin memandang utusan Nan, "Pergilah." Sekte Dewa Pedang secara alami tahu tentang utusan Nan, tetapi mereka tidak pergi ke paviliun Xianbao pada awalnya, karena mereka sedikit takut dengan paviliun Xianbao ini. Tentu saja, itu adalah ketua paviliun Xianbao yang misterius. Namun, ketua paviliun yang misterius sudah tidak muncul selama 1000 tahun. Sekarang, dengan Mileye, dia tidak takut dengan ketua paviliun Xianbao itu. "Kami punya Tuan Muda Ye." Setelah hening lama, utusan Nan berbalik dan pergi. Bagaimana mungkin dia berani menolak? Di sini, level terendah adalah alam suci, tapi sekarang hanya dirinya seorang yang mencapai alam suci di paviliun Xianbao. Kesenjangan kekuatan terlalu besar, yang membuatnya sedikit bingung, bagaimana cara Mileye menjadi ketua Sekte Dewa Pedang. Rencana awalnya adalah membiarkan Mileye menghadapi Sekte Dewa Pedang. Setelah kedua belah pihak menderita kerugian, paviliun Xianbao datang untuk mengambil keuntungan. Namun sekarang, Mileye langsung menjadi ketua Sekte Dewa Pedang. Anak muda langsung berubah menjadi naga. Mungkin tidak tepat untuk mengatakan ini, tetapi dia memang sangat tertekan. Menyerang Mileye. Dia benar-benar tidak memiliki keberanian itu. Pedang wanita bergaun polos di awal, masih membuat jantungnya berdebar saat memikirkannya. Pada saat ini, utusan Nan tiba-tiba berhenti dan dia menoleh untuk melihat sekeliling, dengan sedikit kebingungan di matanya. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa dunia ini sangat tidak adil. Apa yang dia perjuangkan sepanjang hidupnya, Mileye mendapatkannya dalam waktu singkat. Setelah membaca ini, utusan Nan merasa marah. Dia berhenti dan menoleh untuk melihat Mileye yang sedang berjalan menuju aula berpura-pura hebat di kejauhan. "Menurutku ini tidak adil, dunia ini terlalu tidak adil." Mileye berhenti dan berkata dengan lembut, "Sejak kapan dunia ini bisa benar-benar adil?" Utusan Nan menatap Mileye. "Nasibmu sungguh bagus." Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia menoleh untuk melihat utusan Nan, lalu berkata sambil tersenyum, "Apa yang ingin kamu katakan?" Utusan Nan tampak tenang. "Kamu beruntung. Kamu memiliki adik yang tak terkalahkan. Tanpa dia, bagaimana orang seperti kamu bisa mencapai posisi kamu saat ini? Tanpa dia, bagaimana kamu bisa menjadi ketua Sekte Dewa Pedang?"
Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Nona utusan Nan, kamu dan aku bertemu pada dasarnya adalah suatu hal yang baik. Bahkan jika kamu dan aku kemudian berpisah, kupikir ini saat yang tepat untuk berpisah. Aku tidak memiliki niat jahat terhadapmu dan tidak ingin menimbulkan niat jahat, tapi sekarang, kamu menghina aku dengan kata-kata. Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya lagi. Aku tidak marah sama sekali, melainkan kecewa. Kamu bukan lagi gadis bijak utusan Nan yang kutemui saat itu. Utusan Nan menatap Mileye, apakah aku salah? Mileye tersenyum dan berkata, tentu saja salah. Jika tidak ada Lydia, aku masih memiliki ayah. Apakah kamu tahu milik siapa sekte Dewa Pedang ini? Itu milik ayahku. Ekspresi utusan Nan membeku. Mileye berkata lagi, Nona utusan Nan, jika menurut kamu itu tidak adil, maka kamu dapat mengakui aku sebagai ayahmu. Dengan begini kamu akan memiliki pendukung yang kuat. Mendengar ini, utusan Nan sangat marah, kamu menghinaku. Sebelum dia selesai berbicara, pupil matanya tiba-tiba menyusut dan baru saja akan mundur. Saat berikutnya, sebuah pedang menembus setengah inci di antara alisnya. Pedang biru gaib. Pedang biru gaib langsung menekan jiwa spiritual utusan Nan, membuatnya tidak bisa bergerak sedikit pun. Utusan Nan terus menatap Mileye di kejauhan, kekuatanmu mengapa bisa begitu kuat? Mileye tersenyum dan berkata, aku selalu begitu kuat. Aku katakan sebelumnya, apakah kamu membutuhkan aku untuk membantumu menghancurkan sekte Xiandao? Apakah kamu pikir aku sedang membual pada saat itu? Wajah utusan Nan sangat jelek. Dia mengira kekuatan Mileye rata-rata, tetapi dia tidak menyangka begitu kuat. Dia adalah alam suci. Bahkan alam suci tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan Mileye. Masih ada yang ingin dikatakan utusan Nan, namun pedang biru gaib langsung menyerap jiwanya sepenuhnya. Sampai meninggal, utusan Nan tidak pernah berpikir bahwa Mileye benar-benar akan membunuhnya. Tidak pergi dengan tenang. Untuk Mileye, kebaikanku adalah tidak membunuhmu, tapi bukan berarti aku tidak akan membunuhmu. Dia, Mileye, membalas kebaikan demi kebaikan dan kejahatan dengan kejahatan. Kebaikan di masa lalu telah dibalas, sudah lunas. Setelah Mileye kembali ke istana, dia mengetahui tentang sekte Dewa Pedang dari Edwin. Sekarang ada lebih dari 40 kultivator pedang di sekte Dewa Pedang, semuanya di alam suci dan tujuan setiap orang adalah tubuh abadi. Ada beberapa kultivator pedang memilih untuk berspesialisasi dalam pedang Tao, itu adalah mereka yang menduduki posisi kekuatan tempur terkuat di sekte Dewa Pedang. Kekuatan sekte Dewa Pedang sangat kuat. Namun, dia masih tidak berencana untuk membawa kultivator pedang ini bersamanya saat dia pergi ke domain Dewa Langit kali ini. Karena dia terlalu kuat sekarang. Sekarang, dia tidak takut bahkan jika dia bertemu dengan keabadian abadi, belum lagi tubuh fisik abadi. Oleh karena itu, setelah Mileye memberi pesan pada Edwin, dia berangkat ke domain Dewa Langit. Sebelum dia pergi, dia meninggalkan Tu Chen dan lainnya di sekte Dewa Pedang, karena mereka juga telah mencapai alam suci. Di antara galaksi, Mileye terbang dengan pedangnya. Dalam perjalanan, menara kecil tiba-tiba berkata, majikan muda, kali ini kita pergi ke domain Dewa Langit, apakah kita akan menjadi adik? Mileye menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Menara kecil masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Mileye tiba-tiba berkata, berhenti bicara omong kosong. Cepat. Setelah berbicara, dia gemetar dan menghilang di ujung galaksi. Sang ayah hanya memberinya perkiraan rute, jadi tidak mungkin dia menggunakan pedang biru gaib untuk langsung antar jemput ke domain Dewa Langit. Domain Dewa Langit.
Nama ini sepertinya bukan tempat yang bagus. Mileye sakit kepala, tidak tahu masalah apa yang disebabkan kakaknya di sana. Memikirkan hal ini, dia merasa sedikit sedih. Mengapa seorang adik harus membereskan masalah yang ditimbulkan kakaknya? Kehidupan sialan ini. Setengah bulan kemudian, Mileye akhirnya datang ke domain Dewa Langit. Begitu memasuki wilayah Dewa Langit, Mileye mengerutkan kening, karena begitu memasuki wilayah Dewa Langit, dia merasakan jiwa pembunuhan dan energi jahat yang kuat. Mileye melihat sekeliling, udara dipenuhi dengan bau darah. Mileye hendak pergi ketika seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di depan Mileye. Mileye menatap lelaki tua itu dengan ekspresi tenang. Orang tua itu tersenyum kecil, apakah ini pertama kalinya Tuan datang ke domain Dewa Langit? Mileye mengangguk, iya. Orang tua itu tersenyum dan berkata, halo, aku dari Paviliun Xianbao. Paviliun Xianbao. Mileye terkejut, Paviliun Xianbao. Orang tua itu mengangguk, iya. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan sebuah gulungan. Tuan baru di sini, jadi kamu pasti tidak terbiasa dengan domain Dewa Langit, tapi aku punya informasi di sini, yang memperkenalkan secara detail kekuatan utama di domain Dewa Langit dan master dari beberapa kekuatan serta beberapa tempat berbahaya, yang awalnya membutuhkan 100 nadi bintang, tetapi sekarang, hanya 88 nadi bintang. 88 nadi bintang. Mendengar ini, sudut mulut Yesuan sedikit berkedut, mengapa kamu tidak merampok saja? Aku sudah akan tahu apa yang kamu katakan nanti jika aku menanyakannya, bukan? Orang tua itu mengelus janggutnya dan tersenyum, Tuan akan mengetahui informasi dasar segera setelah bertanya, tetapi beberapa informasi tidak dapat diperoleh dengan bertanya, seperti tempat mana yang berbahaya, orang mana yang berbahaya dan lain-lain. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, aku mau satu. Saat dia berbicara, dia sedikit menekuk jarinya dan sebuah cincin penyimpanan jatuh di depan lelaki tua itu. Orang tua itu tersenyum, kemudian menyerahkan gulungan itu kepada Mileye. Setelah Mileye menyingkirkan gulungan itu, lelaki tua itu mengeluarkan gulungan lain dan berkata, Tuan muda, dalam gulungan ini, dengan rinci memperkenalkan tingkatan alam dan kekuatan tempur orang-orang berbahaya itu serta letak koordinat tempat-tempat berbahaya itu, apakah kamu membutuhkannya? Mendengar ini, ekspresi Mileye membeku. Sial. Jebakan. Ini penuh dengan jebakan. Mileye tiba-tiba tertawa dan berkata, mau satu. Saat dia berbicara, dia sedikit menekuk jarinya dan sebuah cincin penyimpanan jatuh di depan lelaki tua itu. Orang tua itu dengan cepat menyimpannya, kemudian menyerahkan gulungan itu kepada Mileye. Ketika Mileye menyimpannya, dia mengeluarkan gulungan lain dan berkata, Tuan muda, aku melihat kamu sangat kuat, di mana master pada umumnya seharusnya tidak menimbulkan banyak ancaman bagimu. Dalam gulungan ini, beberapa master super misterius dicatat, hanya 180 nadi bintang, apakah kamu tertarik? Mileye melirik lelaki tua itu, beri aku satu. Saat dia berbicara, dia sedikit menekuk jarinya dan sebuah cincin penyimpanan jatuh di depan lelaki tua itu. Orang tua itu dengan cepat menyimpannya, kemudian mengeluarkan gulungan lain, Tuan muda, aku melihat ekspresimu ini seharusnya baru pertama kali datang kemari. Kalau dipikir-pikir, jika bukan untuk jalur Dewa Bintang, maka kamu datang untuk mencari orang. Di dalam gulungan ini, ada beberapa peta. Peta-peta ini mencatat beberapa peninggalan. Yang terendah adalah peninggalan Master Kesungguhan Tekad Abadi, hanya 3.800 nadi bintang. Apakah kamu tertarik? Mileye mengangguk, tertarik. Saat dia berbicara, dia sedikit menekuk jarinya dan sebuah cincin penyimpanan cincin jatuh di depan lelaki tua itu.
Orang tua itu menyeringai lebar, segera menyimpan cincin penyimpanan, kemudian mengeluarkan token link. Tuan, jika kamu mendapatkan benda ilahi atau jalur dewa, kamu akan diburu. Ini adalah token link pelindung. Selama kamu memiliki token link ini, kamu dapat tinggal di Paviliun Xianbao selama 1 hari. Dalam hari ini, kamu akan dilindungi oleh anggota Paviliun Xianbao. Tuan, yang tadi semuanya opsional untukmu, tetapi kamu harus membeli yang ini, karena ini untuk menyelamatkan nyawa. Hanya 5.200 nadi bintang untuk sebuah nyawa, apakah menurutmu setimpal? Mileye melirik lelaki tua itu, setimpal. Saat dia berbicara, dia sedikit menekuk jarinya dan sebuah cincin penyimpanan jatuh di depan lelaki tua itu. Mata lelaki tua itu yang tersenyum hampir tertutup. Dia buru-buru menyimpan cincin penyimpanan, kemudian mengeluarkan kain putih yang penuh dengan kata-kata, "Tuan, karena kamu memilih untuk membeli token link pelindung, jelas kamu datang ke sini untuk melakukan sesuatu, jadi aku harus merekomendasikan ini." Saat dia mengatakan itu, dia berkata dengan serius, "Ini adalah asuransi keselamatan jiwa. Jika Anda membeli asuransi ini, selama kamu menghadapi bahaya dan terluka, kamu dapat menikmati penyelamatan gratis dari Paviliun Xianbao. Entah dimanapun kamu berada, Paviliun Xianbao akan bergegas untuk menyelamatkan dalam waktu sesingkat mungkin dan juga, Paviliun Xianbao akan sepenuhnya menanggung biaya perawatan medis yang kamu butuhkan setelah kamu terluka. Setiap kali kamu terluka, kamu akan diberi kompensasi oleh Paviliun Xianbao. Adapun jumlah kompensasi, bergantung pada tingkat cedera yang kamu alami. Jika kamu mati dalam pertempuran, kamu akan mendapatkan kompensasi 10 kali lipat dari Paviliun Xianbao. Misalnya, kamu menghabiskan 10.000 nadi bintang untuk membeli asuransi ini, maka setelah meninggal dunia, kamu akan mendapatkan santunan dari kami sebesar 100.000 nadi bintang, yang akan kami berikan kepada keluargamu. Setelah Anda meninggal, kami juga akan membungkus mayat, lalu mengurusi semuanya dengan baik, membiarkanmu pergi dengan cara yang indah." Mileye bersambung.